Deklarasi Universal HAM PBB. Pertama yang perlu kita ketahui, ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Isinya ada pasal 16, pasal kawin bebas. Artinya kawin bebas, tidak ada ikatan agama. Siapapun mau kawin dengan agama apapun boleh. Ini keputusan HAM PBB. Jadi seluruh dunia disuruh tunduk kepada PBB. Nah, putusan PBB seperti ini, saudara. Makanya kenapa dalam pengadilan sipil di Indonesia orang kawin beda agama diizinkan. Tidak ada pengadilan agama, tidak boleh, saudara. Kawin beda agama tidak boleh. Kenapa? Alasannya ini karena sudah menjadi putusan HAM PBB. Makanya kita mesti waspadai putusan-putusan hak asasi manusia yang diambil oleh sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Harus kita waspadai, harus kita soroti, dan harus kita koreksi karena banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 18 ada pasal murtad. Di situ dinyatakan setiap orang berhak untuk berganti agama kapan saja, di mana saja. Dan ini juga bertentangan dengan ajaran Islam. Mana boleh seorang Muslim untuk murtad juga. Tapi ini putusan PBB. Dia paksa seluruh dunia harus tunduk kepada putusan PBB. Orang bebas mau gonta-ganti agama. Ya, Islam menjamin kebebasan orang untuk beragama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Seseorang, saudara, boleh silakan untuk beragama apa saja. Itu hak dia. Itu urusan dia. Sudah. Tapi kalau orang yang sudah menjadi seorang Muslim untuk keluar dari Islam harus tidak boleh dan tidak dibenarkan oleh agama. Jadi kalau ada orang dia memang dari kecil sudah beragama non Islam, saudara, walaupun secara prinsip tidak ada manusia yang punya hak untuk ingkar kepada Allah, tidak ada manusia yang punya hak untuk kafir terhadap Allah, tidak ada. Semua manusia wajib beriman kepada Allah. Tapi Islam mentolerir la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Mereka sebagai Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, itu urusan mereka. Yang penting mereka tidak mencampur adukan agama, mereka tidak menodai agama, dan mereka tidak menunggangi agama. Saudara, maka kita tetap toleran terhadap umat beragama mereka. Toleran bukan berarti membenarkan agama mereka. Toleran bukan berarti menjustifikasi kekafiran mereka. Tidak. Toleran dalam arti kata kita tidak boleh paksa mereka untuk masuk ke dalam ajaran Islam, dan kita tidak boleh mencaci maki mereka, ajaran mereka, Tuhan mereka, dan kita tidak boleh untuk mengganggu ibadah mereka, serta tidak boleh mengganggu yaitu keselamatan jiwa maupun harta benda daripada apa yang mereka miliki. Itu toleran. Tapi untuk murtad dalam Islam haram. Bahkan Nabi pernah mengatakan man baddala dinah faqtuluh. Kata Nabi, barang siapa yang menukar agamanya, bunuh. Jadi dalam Islam murtad itu hukumnya hukum mati, saudara. Jadi kalau dalam Islam murtad, yang pertama yusqata, mereka dituntut untuk bertobat. Kalau mereka bertobat, silakan mereka kembali kepada Islam. Tapi kalau mereka tidak bertobat, mereka harus dijatuhi hukuman mati. Tapi kalau sekarang ada para murtad dijatuhi hukuman mati, melanggar hak asasi manusia, perserikatan bangsa-bangsa. Nah, jadi kalau supaya kita waspada, sebetulnya perserikatan bangsa-bangsa ini dibuat untuk siapa? Dari sini kita bisa lihat, saudara, dia tidak tolerir, tidak ada urusan dengan agama, apalagi Islam, saudara. Baik, pasal 21 Deklarasi Kebesaran PBB, pasal demokrasi. Dalam pasal ini setiap negara di dunia wajib untuk menerapkan demokrasi. Disebutkan. Dan dalam pasal-pasal berikutnya, saudara, dalam ayat-ayat pasal 21 disebutkan. Karena ini menyangkut konvenan hak sipil. Di situ disebutkan bahwa setiap orang boleh untuk memilih dan dipilih dalam negara manapun tanpa ada batasan agama. Apakah ada orang Kristen mau jadi presiden di negeri Islam? Tidak ada urusan. Boleh. Kenapa? Menurut hak asasi manusia dalam pandangan PBB. Karena mereka anggap itu merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia sejak lahir secara alami, memilih maupun dipilih, tidak ada kaitan dengan ajaran agama.
Jadi kalau ada negara-negara yang tidak menerapkan demokrasi, akan mereka paksa. Mereka akan paksa seluruh dunia, termasuk negara-negara Islam, wajib untuk tunduk kepada demokrasi yang mereka terapkan, saudara. Ini pasalnya, dan ini sudah mereka buat sejak 10 Desember tahun 1948. Kemudian resolusi PBB nomor 2200A dalam kurung 21 Romawi tanggal 16 Desember tahun 1966. Di sini masih ada pengakuan hukuman mati. Karena ketika itu negara-negara masih banyak yang menerapkan hukuman mati. Diakui hukuman mati tidak apa-apa kalau diberlakukan dalam satu negara. Tapi dalam resolusi PBB nomor 44/128 tanggal 15 Desember 1989, hukuman mati sudah dihapuskan. Hukuman mati melanggar HAM. Jadi semenjak tahun itu tidak boleh ada lagi negara yang menjatuhkan hukuman mati, saudara. Makanya sekarang ini di Saudi Arabia sendiri sudah mulai berkurang pelaksanaan hukuman mati, pelaksanaan hukuman potong tangan. Dulu, saudara, waktu saya di sana, masih kuliah di sana sebelum tahun 89 ini, saya kuliah di sana dari tahun 85. Itu setiap hari Jumat di Masjid Agung, Masjid Raya Kota, itu ada pemotongan tangan bagi pencuri, ada hukum pantung bagi pembunuh setiap hari Jumat di semua kota, di kota Jeddah, saudara, di kota Riyadh, di mana-mana hukum pantung berjalan. Tapi setelah 89 kemarin, setelah keluar aturan ini, nah ini mulai dibatasi kecuali tindak-tindak subversif dari hukum mati, saudara. Tapi lain itu mulai berkurang, mulai apa namanya, Saudi mulai menyesuaikan diri. Nah, ini jadi persoalan serius buat kita. Nah, karena apa? Karena kalau hukuman mati itu dilaksanakan di negara-negara Islam, ini akan dianggap melanggar daripada putusan PBB, melanggar resolusi PBB. Jadi PBB itu membuat aturan nyata-nyata bertentangan dengan Islam. Tapi anehnya negara-negara Islam ramai-ramai ikut tanda tangan, sudah. Negara-negara Islam ikut tanda tangan ini resolusi. Dan mereka sudah tanda tangan, nggak boleh melanggar. Mereka yang belum tanda tangan akan terus ditekan untuk menyetujui resolusi ini. Nah, kemudian mari kita lihat lagi. Atau saya tambahkan, tadi sudah saya ingatkan bahwa hamba, saudara, itu tidak statis, berubah-ubah. Lihat, tahun 66 hukuman mati boleh, tahun 89 hukuman mati tidak boleh. Tapi kalau hukum Islam itu, HAM, hak asasi manusia dalam Islam, nggak berubah. Kisos itu sudah ada dari zaman Nabi sampai hari ini, sampai hari kiamat tetap berlaku. Tidak boleh ditolak oleh umat Islam dimanapun juga, dan tidak boleh diubah. Tapi kalau HAM Barat tidak. Hari ini melanggar HAM, hari besok bisa tidak melanggar HAM, bahkan menjadi bagian daripada HAM. Nah, ini salah satu bukti. Kalau tadi di Amerika soal minuman keras, sekarang dalam putusan PBB sudah. Nah, resolusi PBB nomor 34 garis miring 180 tanggal 18 Desember 1979, pelarangan kawin dan hamil di bawah 18 tahun. Jadi kalau di Indonesia undang-undang menyatakan perempuan dinyatakan dewasa ketika usia 18 tahun. Itu bukan dari ajaran Islam, tapi dari putusan HAM PBB, saudara. Jadi kita tanya, itu undang-undang Indonesia itu yang menyatakan perempuan dianggap dewasa umur 18 tahun, dari mana mereka ambil? Dari Barat. Mereka ambil dari putusan, daripada resolusi PBB. Padahal dalam Islam tidak begitu. Seorang perempuan dianggap dewasa kalau dia sudah mengalami haid yang pertama sejak usia 9 tahun ke atas. Di bawah 9 tahun itu bukan haid. 9 tahun ke atas kalau dia sudah mengalami haid yang pertama, maka dia dianggap sebagai perempuan dewasa. 11 tahun dia haid, dia dewasa. 13 tahun dia haid, dia dewasa. 15 tahun dia haid, dia dewasa. Atau yang kedua, kalau seorang perempuan sudah berusia genap 15 tahun komariah, walaupun dia belum haid, dia tetap dikategorikan sebagai perempuan dewasa. Jadi dewasa dalam ajaran Islam satu,
mengalami haid yang pertama setelah usia 9 tahun Qamariyah, atau mencapai usia 15 tahun Qamariyah walaupun dia belum mengalami haid, saudara. Bagi ajaran Islam, orang yang sudah dianggap dewasa sesuai syariat, mereka boleh kawin, sah perkawinan mereka boleh hamil, saudara. Kalau perempuan sudah mengalami haid, saudara, berarti dia sudah dewasa, berarti organ tubuhnya sudah siap untuk hamil. Kalau dia sudah mengalami haid, berarti dia sudah punya sel telur. Kalau dia sudah mengalami haid, berarti rahimnya sudah siap untuk menerima kehamilan. Tegas. Jadi aturan dalam Islam itu, saudara, sederhana tapi jelas batasannya. Nah, kalau Barat mengatakan 18 tahun, batasannya apa? Nggak jelas, saudara. Apa batasan 18 tahun? Apa batasannya dengan menstruasi? Apa batasannya dengan psikologis, biologis, dan lain sebagainya? Tidak jelas. Mereka hanya pakai akal dan hawa nafsu. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Bahkan dalam resolusi PBB nomor 34 garis miring 180 tanggal 18 Desember tahun 1979, anak perempuan tidak boleh dikhitan. Khitan anak perempuan melanggar hak asasi manusia. Ini putusan-putusan PBB semua, saudara, ini saya punya. Ini kumpulan putusan-putusan hak asasi manusia PBB. Ini dikeluarkan oleh Sekretariat Perwakilan daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di Jakarta. Kita boleh baca ini setiap pasalnya, mana yang bertentangan dengan Islam, mana yang sejalan dengan syariat Islam. Nah, kali ini saya tidak mau bicara mana yang sejalan, saya soroti yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau ini dijadikan undang-undang internasional, nah berarti ini bertentangan dengan syariat Islam. Berarti syariat Islam akan dihajar dari mana-mana. Syariat Islam akan diperangi, syariat Islam akan dijadikan sesuatu yang terlarang. Dan kalau bukan kita umat Islam yang mempertahankan, membela, menegakkan, melaksanakannya, siapa lagi? Jadi supaya kita tahu, dari sini seperti kita bisa lihat bagaimana hak asasi manusia yang diputuskan oleh PBB banyak yang bertentangan dengan syariat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.